Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang konsep kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, dikatakan kaidah pencacahan karena hasilnya ini berupa bilangan cacah. Dalam kaidah pencacahan terdapat beberapa aturan, yakni aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian saja. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Misalkan ada N1 cara untuk melakukan kegiatan 1. Nah, sedangkan untuk melakukan kegiatan 2 terdapat 2N cara dan terdapat NK cara untuk melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya hingga ditambah NK. Dengan keterangan N1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama, N2 adalah banyak cara pada peristiwa kedua, dan N3 banyak cara pada peristiwa ketiga, hingga NK adalah banyak cara pada peristiwa ke-K. Aturan penjumlahan ini dapat dipakai jika memenuhi dua syarat. Nah, yang pertama adalah ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Yang kedua, kita membagi suatu kasus. Nah, terkadang kita tuh pengen bagi kasus. Aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Nah, dengan kata lain, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya satu saja atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Nah, jadi kalau menggunakan aturan penjumlahan itu kata kuncinya di kata penghubung atau ya. Nah, yang kedua adalah mengenai aturan perkalian. Misalkan ada N1 cara untuk melakukan kegiatan N1, N2 cara melakukan kegiatan 2, dan terdapat NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah N1 dikali N2 dikali N3 dikali seterusnya hingga dikali NK. Nah, di mana N1 adalah banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 banyak cara untuk menyusun unsur kedua, N3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga, hingga NK adalah banyak cara untuk menyusun unsur ke-K. Aturan perkalian ini dapat dipakai jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama adalah ada satu kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Yang kedua adalah ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya ini harus dilakukan. Dengan kata lain, aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Nah, jadi kalau menggunakan aturan penjumlahan tadi menggunakan kata penghubung, atau kalau menggunakan aturan perkalian kita menggunakan kata penghubung dan. Nah, jadi sudah bisa dibedakan ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.